Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farijan ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ansur wahfaz wa ayyid nahdlatul watan fil alamin nabi haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita berbagai macam nikmat sehingga kita bisa bertemu kembali di bulan suci Ramadan, di mana bulan ini merupakan bulan yang sangat barokah, bulan yang sangat mulia, sehingga banyak orang, banyak manusia rindu kepada bulan tersebut. Kedua kalinya, salawat bering salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah merombak kita semua, telah membawa umat manusia dari zaman yang gelap, dari zaman gelapnya ilmu pengetahuan menuju terangnya, indahnya, penuh dengan ilmu ketahuan. Jadi sepatutnya kita contoh kepada beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu gigih beliau memperjuangkan agama Islam sehingga kita bisa menikmati indahnya Islam pada masa kini. Dengan marilah, life is struggle, hidup itu adalah perjuangan. Jadi kalau kita ingin sukses dalam menjalani suatu hidup atau suatu kehidupan, maka perjuanganlah nomor satu yang harus kita tekadkan. Entah itu perjuangan dalam menghadapi semua masalah, perjuangan dalam menghadapi segala ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, merupakan itu suatu hal atau suatu testing yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi kalau kita lulus dalam hal tersebut, insya Allah kita akan sukses menghadapi perjuangan kehidupan. Memang hidup itu kalau kita tidak berjuang, itu merupakan hidup yang memang tidak ada artinya. Kenapa saya bilang gitu? Karena kehidupan itu merupakan suatu anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala yang harus kita perjuangkan. Jadi dalam konteks ini, berjuang bukan hanya menghadapi suatu problem, namun berjuang yang dimaksud di sini merupakan berjuang yaitu membela agama Allah Subhanahu wa taala, entah itu berjuang dalam kemalasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu seperti contohnya bukan hanya hablum minallah, tetapi itu juga ada halnya kepada hablum minannas. Hablum minannas merupakan hubungan kita sesama manusia. Jadi kalau hubungan kita sudah bagus dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus baguskan juga hubungan kita dengan manusia. Contohnya kita saling menolong. Terus kalau ada tetangga atau teman kerabat kita butuh, selama itu tidak memudaratkan diri kita atau tidak mengorbankan agama Islam, maka bantulah mereka, karena mereka merupakan saudara kita. Karena seluruh umat manusia, seluruh umat muslim itu bersaudara. Jadi tidak sepatutnya kita saling memusuhi, tidak sepatutnya kita saling menggibah satu sama lain. Hanya satu yang kita fokuskan, fokus bagaimana Allah yang menilai kita, bukanlah manusia yang menilai kita. Jadi kesimpulannya merupakan kita harus berpegang teguh kepada semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kalau hubungan kita bagus dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dengan manusia juga insya Allah kita harus berusaha memberikan nilai yang sangat luar biasa pada hubungan kita pada manusia. Dunia ini merupakan suatu nikmat
yang sangat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana kita hidup dalam beragam profesi, beragam pekerjaan. Jadi kita tidak boleh saling mencela profesi-profesi saudara-saudara kita. Kita harus saling suportivitas yang tinggi. Kita harus saling mendukung, saling melengkapi, karena kita hidup di dunia ini itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mencela profesi orang lain, kalau kita mencela pekerjaan-pekerjaan orang lain, itu sama artinya kita mencela ciptaan Allah, mencela nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun itu, pekerjaan apapun itu, selama itu sesuai dengan syariat, garis syariat agama Islam, maka kita harus saling support, harus kita saling dukung. Jadi sebenarnya kita hidup itu tidak jauh daripada nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan nikmat kesehatan, syukuri. Kita diberikan nikmat yang tidak bisa dilaksanakan oleh orang lain, kita syukuri. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan suatu batasan, bukan batasannya, tapi sejenis ukuran, karena orang yang sebaik-baik manusia itu merupakan manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Seperti hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas, yaitu sebaik-baik manusia merupakan manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Seperti ibarat atau analogi yang mengatakan, jadilah jarum yang tajam tetapi bisa menyambung, tapi janganlah jadi gunting, dia itu tajam tapi itu bisa memisahkan. Nah, jadi dalam konsep hal tersebut, dari analogi hal tersebut, kita bisa mengambil pelajaran. Kita memiliki kemampuan, kita memiliki ability yang sangat luar biasa, kita memiliki suatu kemampuan untuk bisa menolong orang lain. Maka gunakanlah kemampuan kita, gunakanlah ilmu kita untuk bisa menyatukan orang-orang di sekitar kita, untuk bisa memberikan suatu pelajaran kepada orang-orang di sekitar kita. Jangan kita mentang-mentang memiliki ability yang sangat luar biasa, entah itu bidang apapun, akan tetapi kita tidak bisa atau tidak bisa memberikan suatu manfaat kepada orang lain. Kita bisa tapi tidak bisa memberi atau mengajarkan kepada orang lain. Jadi janganlah kita hanya bisa menggunakan EQ kita, menggunakan ability kita yang sangat luar biasa hanya untuk memisahkan orang lain, menghancurkan hubungan orang lain. Jadi saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya, apapun yang kita kerjakan di dunia ini, kerjakanlah, karena bukan manusia yang menilai kita, tapi Allah lah yang menilai kita. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bukan kembali kepada manusia. Jadi patok atau ukuran hidup kita itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun kata orang, apapun mereka bilang kepada kita, jangan hiraukan. Selama itu merupakan hal kebaikan, kecuali ada nasihat datang kepada kita untuk memperbaiki diri, baru kita dengar orang lain. Akan tetapi kalau mereka hanya bisa menghina tanpa memberikan saran, sudah jauhi saja, karena itu merupakan hal yang sia-sia. Itu hanya bisa menghambat tujuan atau perspektif daripada kehidupan kita itu semua. Jadi saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika ada nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita syukuri, kita nikmati, kita kerjakan apa adanya. Bukan kita mencari sesuatu yang luar biasa untuk disombongkan di dunia ini, karena sifat sombong hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Semoga di bulan yang berkah ini, semua apa yang kita kerjakan itu bernilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.